Kalau ditanya kapan butuh konseling, kapan kita tahu, biasanya saat kita udah merasakan emosi negatif yang intens. Saat emosi negatif itu pokoknya udah dalam tanda kutip menguasai diri kita. Itu udah tanda-tanda banget lah bahwa kita memang butuh bantuan profesional. Halo semuanya, nama saya Andre, founder dari bicarakan.id. Di video ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang orang punya ketika mereka mau konseling. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya pun juga tanyakan dulu ketika saya belum konseling. Saya nggak sendiri di video ini, karena saya ditemani oleh psikolog Jo Airin. Thank you, Jo. Ada 5 pertanyaan yang kita pengen bahas nih, Jo. Oke. Yang pertama adalah stigma negatif tentang orang Indonesia, yang orang Indonesia punya gitu ya, tentang konseling. Karena ada orang yang mikir bahwa konseling itu untuk orang yang sakit jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konseling itu nanti seperti apa sih prosesnya? Ya kan? Dan yang ketiga adalah nanti konseling itu dapat apa aja. Karena kan ini hal yang cukup abstrak ya, konseling itu. Untuk orang yang awam ini mereka butuh pemahaman kali ya, lebih dalam dari seorang psikolog sepertimu. Oke. So thank you banget untuk waktumu. Mungkin kita bisa mulai kali ya obrolan kita hari ini dengan pertanyaan yang pertama. Oke. Apakah betul orang itu kalau mereka konseling berarti mereka sakit jiwa, kurun-kurun? Oke. Menarik sih pertanyaan itu karena juga betul banyak ditanyakan gitu ya. Tapi sakit jiwa itu sendiri kan sebuah label. Sedangkan kalau kita lihat manusia pada umumnya, siapa sih yang gak pernah menghadapi masalah dalam hidupnya? Pasti pernah gitu, di satu titik dalam hidupnya. Dan walaupun areanya apapun itu juga bisa jadi masalah, entah itu emosi ataupun hubungan gitu. Nah, karena pada dasarnya konseling itu sendiri secara definisi adalah pendampingan profesional untuk menghadapi permasalahan pribadi gitu, personal problems gitu. Dan area yang bisa dibahas dalam konseling atau bisa dikonsultasikan juga banyak, mulai dari emosi, perilaku, hubungan, pernikahan maupun pacaran, sampai ke pendidikan, pekerjaan itu juga bisa dikonsultasikan. Jadi nggak harus sebuah masalah yang berat atau tunggu aku depresi atau tunggu aku cemas baru konseling, enggak gitu. Jadi siapapun boleh konseling dan siapapun yang konseling itu bukan berarti mereka sakit gitu. Oke, menarik. Ada juga nih, Ju, stigma kedua ya, yang negatif juga. Mungkin ada orang yang berpikir konseling itu hanya untuk orang yang lemah atau orang yang nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Menurutmu seperti apa? Oke, menarik sih karena kita makhluk sosial gitu ya. Memang ada kecenderungan kita pasti pengen nih nyelesain dulu masalah kita sendiri gitu. Apalagi kalau masalah itu yang seperti tadi Andre bilang privat gitu ya. Kita nggak segampang itu share ke orang lain gitu. Sehingga kita pikirin sendiri gitu. Tapi kenyataannya saat kita diskusi sama orang itu bukan berarti kita lemah, artinya kita human, kita manusia gitu yang sebenarnya butuh makhluk sosial lainnya kayak gitu untuk berdiskusi. Dan sebenarnya konseling ini ya adalah orang ya diskusi dengan orang yang memang bisa kamu percaya dan kamu kamu tahu bahwa dia paham mengenai masalahmu gitu. Itu sih, jadi bukannya lemah tapi memang manusia aja gitu, butuh seseorang untuk berdiskusi gitu. Ya. Setuju banget sih. Dulu juga waktu aku konseling juga kan ada yang maju mundurnya gitu. Aku punya masalah dalam diriku yang udah cukup lama. Aku merasa selalu gitu ya bahwa harusnya bisa selesai sendiri. Harusnya bisa gitu ya. Tapi gak pernah kelar-kelar masalahnya. Dan gitu aja gitu. Sampai akhirnya masalah tersebut itu karena dibiarkan lama. Udah, ini bukan berarti aku berdiam diri ya, bukan berpangku tangan gitu, enggak. Aku benar-benar berusaha banget untuk menyelesaikan masalah ini dengan sekuat tenaga, dengan sekuat niat gitu ya, willpower let's say. Cuma
selalu mentok, selalu ada kayak mungkin batasannya gitu ya. Dan ternyata benar gitu. Setelah aku konseling gitu, setelah aku bicara sama orang yang paham dan bicara berdua, memberi ruang untuk diri tuh ngobrol sama orang lain gitu tentang masalah tersebut, itu pelan-pelan terbuka gitu. Pelan-pelan aku bisa melihat, oh ada hal yang selama ini aku nggak notice sama sekali gitu. Jadi dapat perspektif baru ya tentang masalah kita. Perspektif baru gitu. Dulu psikologku bilang begini, masalah tuh ada dua, ada yang butuh logika problem solvingnya, ada yang butuh emosional problem solvingnya. Nah yang selama ini selalu aku lakukan dan coba sendiri itu adalah logika. Bahkan nggak sendiri, aku menghadapi let's say orang-orang yang membuat aku dulu punya masalah tersebut. Tapi kembali lagi approach yang logis. Approach yang apa sih, kognitif mungkin kalau teman-teman psikolog bilangnya. Padahal yang butuh disentuh adalah sisi emosinya. Yang dimana aku gimana caranya untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan sisi emosi. Yang paham itu adalah para psikolog yang belajar setelah sekian lama, dan benar setelah aku pun pribadi merasakan ya beda banget lah gitu ya. Dulu aku di terapi brain spotting namanya, nama terapinya. Oke, menarik. Karena memang betul sih, kayak sebuah masalah itu seringkali kita nggak selalu cuman bisa lihat dari sisi logisnya aja atau emosinya aja gitu. Terkadang suatu permasalahan yang kita pikir harusnya ini mah bisa selesai dengan problem solving dipikirin gitu, tapi sebenarnya ada unsur emosi yang belum kesentuh gitu kan. Itu jadi memang konseling sebenarnya tujuannya bisa melihat dari dua sisi itu. Problem ini kalau dari sisi logisnya gimana, dari sisi emosionalnya gimana gitu, itu akan membantu kita. Kadang kita kan bingung, emosionalnya aku nggak familiar. Nggak semua orang familiar dengan emosi gitu kan. Oke, kalau nggak familiar maka itu butuh pendampingan gitu kan. Ada bimbingan yang diberikan, latihan tertentu untuk mengolah emosi misalnya gitu. Itulah yang kita bisa temuin di konseling gitu. Menarik. Oke, itu yang pertama ya, tentang stigma negatif yang orang punya tentang konseling. Nah, kalau timing ini penting, menarik. Ya kan? Tadi sempat kamu bahas juga ya, kapan sih kita harus konseling? Kapan waktu yang strategis gitu? Apakah nunggu masalahnya sudah besar atau udah urgent gitu ya, baru kita konseling supaya sekalian gitu, barengan aja gitu kan? Daripada nanggung-nanggung mungkin gitu. Mungkin orang berpikir seperti itu. Atau justru belum ada masalah kita konseling. Nah, mungkin bisa dijelasin darimu gimana gitu, Jo? Kalau untuk kapan konselingnya sendiri sebetulnya nggak ada yang salah gitu. Kayak kita ke dokter, kita mau cek dulu karena aduh tiba-tiba pusing, kan pusing belum tentu ada sesuatu yang berat gitu kan, tapi kita mau ngecek dulu gitu. Begitupun konseling, kalau mau check up aja dulu juga nggak apa-apa. Jadi mungkin kita bagi ke fungsinya. Kalau untuk preventif, biasa orang-orang yang datang untuk mencegah masalah semakin besar, mereka akan datang sebelum masalahnya besar, sebelum benar-benar mengganggu gitu. Bahkan kekhawatiran mereka, aku khawatir nih kalau aku melakukan A nanti di masa depan jadi masalah, itu kan belum menjadi masalah gitu. Itu pun bisa dikonsultasikan, di konseling gitu. Atau bisa juga kuratif gitu, untuk kita dalam tanda kutip menyembuhkan ya, maksudnya meredakan lah yang udah terjadi gitu. Jadi saat masalah itu kita ya udah coba nyelesain sendiri, kok ternyata mentok, kok ternyata makin parah, aduh makin gak kuat, butuh orang. Nah itu pun gak apa-apa, kita untuk konseling akan tetap terbantu gitu oleh konseling. Jadi gak ada waktu yang cuman boleh sebelum atau sesudah gitu, enggak gitu, kapanpun. Ya. Kalau kamu mau tanya aku, sayangnya yang aku lakuin adalah kuratif, bukan preventif. It's okay. Jauh dari preventif ya. Udah berkali-kali tuh. Dan masalah yang aku punya dulu itu menimbulkan masalah-masalah lainnya
yang terjadi dengan pola yang sama. Oke. Itu jadi itu. Dan jujur setelah konseling itu pretty much lumayan bisa dibilang bahwa hidupku berubah sih. Approach untuk segala sesuatu, even untuk hal-hal yang di luar kendali itu berubah. Jadi lebih baik sama diri sendiri. As cringy atau as feminine as that sounds ya, tapi itu yang terjadi sih. Dulu jujur selama bertahun-tahun ya, itu 2-3 hari sekali aku bangun dengan kondisi mimpi yang gak menyenangkan gitu. So basically replaying a bad memory di masa laluku 2-3 hari sekali. Like clockwork gitu. Jadi udah sampai mengganggu ke keseharian gitu ya. Gitu. Tapi ini yang paling menarik nih. Ini yang paling menarik nih. Aku nggak pernah ada masalah sama itu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk bangun dengan mimpi buruk. Nggak apa-apa. Dulu aku mikir. Oke. Karena bayangin udah 2-3 hari sekali, udah menjadi bagian dari rutinitas. Jadi aku bangun dengan kayak nyebelin gitu, kepikiran lagi. Tapi karena udah menjadi rutinitas, jadi ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kita bisa look back dan bilang gitu kan, apanya nggak apa-apa? Nggak ada yang apa-apa, nggak ada yang nggak apa-apa sama itu. Tapi saat kita berada di sananya itu ya kita belum sadar karena kita yang menjalani. Balik lagi mungkin ini menarik juga sih karena kadang itulah perspektif yang bisa diberikan oleh konseling, yaitu perspektif lain gitu. Bahkan perspektif luar yang bisa lihat, wah coba lihat lagi apakah kamu benar-benar nggak kenapa-napa gitu. Karena kadang kan kita nggak sadar ya, itu butuh orang lain lihat dulu gitu. Dan itulah salah satu fungsi konseling. Dan ya kalau ditanya kapan butuh konseling, kapan kita tahu, biasanya saat kita udah merasakan emosi negatif yang intens sampai itu mengganggu fungsi kita sehari-hari atau mengganggu kita aja, bikin gak nyaman dan bahkan mengganggu kita untuk berelasi sama orang lain gitu. Jadi saat emosi negatif itu pokoknya udah dalam tanda kutip menguasai diri kita, itu udah tanda-tanda banget lah bahwa kita memang butuh bantuan profesional gitu. Itu ya, semoga biar teman-teman lain juga paham gitu, nggak sampai ke tahap yang ya itu tadi nggak enak kan sebenarnya kalau kita ingat lagi, kebangun tapi dengan kondisi yang nggak enak atau malah nggak bisa tidur gitu. Satu juga ya, satu definisi konseling yang bagus menurutku adalah konseling itu meningkatkan kualitas hidup. Itu. Kenapa aku suka sama definisi ini? Karena setelah konseling, itu mimpi-mimpi buruk yang kemarin hilang. Aku tahu ini kedengarannya gimana ya. Apalagi untuk orang yang mendengar dari sisi luar, terus tahu bahwa aku founder bicarakan. Lah ya orang dia yang punya, dia mungkin bakal ngomong begini. Cuma itu terjadi. Mimpi-mimpi buruk itu yang tadinya aku alamin 2-3 hari sekali, itu hilang sama sekali. Kemarin menarik, timbul sekali, ada satu, sekali lagi lah setelah sekian bulan ya. Aku terapi udah 10 kali BTW. Jadi udah cukup lama, udah lewat mungkin 4-6 bulan setelah aku terapi itu. Terus timbul lagi mimpinya. Cuma yang paling menarik adalah respon aku sama mimpi itu. Kemarinnya responku adalah dan bete gitu ya, kayak it's very frustrating untuk melawan sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh juga. Gimana cara kita bisa melihat mimpi, menyentuh mimpi? Nggak ada caranya. So itu annoying banget dulu buatku. Nah yang menarik adalah setelah aku konseling, respon aku sama mimpi itu beda banget sama yang dulu. Bukan agresif, bukan. Gimana tuh? Menarik kan? Respon adalah it's okay, Ndri. It's okay. Nggak langsung agresif, nggak langsung marah sama diri sendiri atau sama mimpi tersebut.
Tapi it's okay. Oke. It happened. Lu lewat, lu belajar dari itu. It's a very kind response sama diri sendiri. Oke. Itu buatku adalah peningkatan mutu hidup. Bangun tidur soalnya. Sesuatu yang integral dalam hidup yang nggak bisa dihindarin. Yeah. Terus setelah itu udah hilang lagi, nggak kepikiran lagi sampai sekarang. Oke. Sesuatu yang dulunya tuh plague my life 2-3 hari sekali muncul dan bete gitu. Oke. Menarik ya, jadi maksudnya kelihatan banget bahwa saat kita mengolah itu gitu, mungkin bukannya nggak ada sama sekali masalahnya lagi gitu, tapi seringkali respon kita berubah gitu, dan ya respon itulah yang menentukan kemudian kan kualitas hidup kita gitu ya. Saat kita merespon seringnya dengan marah atau agresi, bukan cuman mungkin orang lain yang nggak nyaman, tapi kita pun juga akan ngerasa kok negatif sekali ya gitu ke diriku. Tapi saat respon kita berubah, itu bisa membantu banget ya. Banget. Oke. Apa ya, kayak ya kenapa nggak dari dulu aja? Kan itu jawabannya. Kenapa nggak dari dulu aja, diproses supaya ya kalau orang nanya makna hidup itu apa, aku pun juga nggak tahu ya jawabannya apa. Tapi at least kan kita bisa ngurangin lah sakit dan penderitaan yang nggak perlu dalam hidup ini. Dan juga try to maximize joy whenever we can. Yes. I think ini penting sih. That's why buatku ini sesuatu yang penting gitu. Bicara tentang counseling. Karena nggak ada yang lemah atau sakit dari itu. Justru itu adalah sesuatu yang admirable gitu. Untuk bisa bicara tentang masalah yang mengganggu kita dengan jujur apa adanya di ruang yang juga nyaman untuk kita. Itu sih. Karena memang butuh keberanian sih gitu, keberanian dan niat untuk melakukan satu perubahan melalui konseling gitu. Walaupun kesannya abstrak gitu ya, yang tadi kayak ngomong doang gitu, padahal sebenarnya memang prosesnya kebanyakan verbal, tetapi dalam verbal itu ada teknik-teknik juga yang digunakan gitu oleh para psikolog ya gitu. Itu ya active listening, ada mendengarkan secara aktif, nggak cuman oh iya aja gitu. Lalu juga memang kita akan juga berikan bimbingan dan juga mungkin klarifikasi ya, kayak sebenarnya apa sih yang aku lagi alamin, wajar nggak sih kayak gitu. Hal-hal seperti itu juga adalah fungsi gitu dari konseling gitu. Menarik. Nah mungkin bisa di share lagi tuh Ju, tentang teknik-teknik atau cara-cara yang dipakai oleh para psikolog untuk bisa membantu kita tuh seperti apa sih? Oke, sebenarnya setiap psikolog punya pendekatan yang bisa jadi berbeda gitu ya. Kayak ada yang memang lebih banyak active listening gitu. Sebenarnya tergantung juga ke masalahnya dan tergantung kliennya lebih nyaman seperti apa gitu. Nanti sebenarnya kita juga akan menyesuaikan, enggak yang kayak mau didengerin tapi kita paksain kasih saran tuh kan jadi nggak benar gitu ya. Tapi sebenarnya teknik yang paling utamanya adalah active listening, mendengarkan dengan empati juga, dengan ada respon yang tepat juga gitu. Kalau ditanya teknik persisnya apa, mungkin nggak ada teknik khusus ya gitu, selain mendengarkan yang utama gitu. Lalu berdiskusi juga gitu. Lalu juga kita bisa ada diskusi yang kayak klarifikasi tadi gitu. Kayak boleh nggak aku diperiksa gitu, tanda kutip mungkin di assessment ya. Kalau di psikologi bilangnya di assessment, apakah dari gejala-gejalaku ini aku masih wajarkah atau udah mengalami gangguan psikologis tertentu. Nah itu juga ada teknik untuk assessment lagi. Mungkin akan pakai alat tes gitu. Kayak mungkin ada alat tes tertentu yang bisa diberikan sehingga ada datanya untuk diolah. Nah hal-hal itu juga bisa bagian dari konseling, walaupun nggak selalu ya, tergantung balik lagi ke keluhan yang dialami. Oke. Kalau tentang terapi dan psikoterapi, nah bisakah kamu cerita gitu sedikit tentang apa itu terapi dan mungkin kegunaannya dalam proses ini gitu ya? Oke.
Ini mungkin lebih ke penyebutan ya, karena konseling ini sendiri merupakan bentuk intervensi atau penanganan psikologis gitu. Jadi nggak selalu konseling itu cuman untuk awal aja atau meriksa aja, enggak. Terkadang konseling itu sendiri merupakan bagian dari intervensinya. Makanya kalau di luar negeri terkadang bilangnya terapi gitu kan, mereka nggak selalu bilang I go to counseling gitu, tapi I go to therapy gitu. Konselor atau psikolog juga seringkali disebutnya terapis gitu. Jadi memang terapi pada dasarnya adalah penanganannya untuk mungkin kuratifnya gitu ya, untuk suatu masalah atau keluhan yang disampaikan. Kalau psikoterapi sendiri biasanya lebih ke bentuknya ya, kayak dia itu udah ada bakunya atau udah ada lebih terstrukturnya gitu. Misalnya perlu berapa sesi, apa rancangan sesinya, biasanya udah berdasarkan teori tertentu kayak gitu. Kalau konseling lebih ke apa flowing gitu ya gitu. Jadi konseling psikoterapi terkadang menjadi sebuah kayak sequence atau urutan, konseling dulu baru psikoterapi. Tapi terkadang ada juga yang nggak selalu butuh psikoterapi. Jadi ya konseling aja dan itulah penanganan yang dibutuhkan gitu. Oke, paham. Nah, kalau mungkin mekanismenya dari konseling itu sendiri, adakah seperti step by step, atau mungkin gambaran apa aja nanti akan didapat setelah konseling? Mungkin 2 itu sih pertanyaan dari Kojo. Oke. Mungkin ke apa yang didapat dulu ya. Boleh. Karena memang klien-klienku juga ada yang datang dan bilang sebenarnya aku awalnya skeptis sih gitu. Mau dapat apa? Aku udah mikirin semua hal gitu dan gak dapat apa-apa gitu. Masa iya konseling terus langsung dapat sesuatu gitu. Jadi itu wajar banget gitu ya, pemikiran seperti itu aku merasa itu wajar banget. Nah, kalau ditanya apa yang didapat, mungkin pertama-tama adalah problem mapping ya, atau pemetaan masalah. Seringkali kita tahu sih kita punya masalah ini gitu, tapi karena kita lagi berada di satu kondisi yang kusut gitu, kayak masalahnya banyak kayak benang kusut, kita sendiri bingung mau urai dari mana gitu. Jadi saat kita menceritakan ke psikolog, biasanya psikolog akan bantu menguraikan itu gitu, menguraikan pikiran yang tadinya mungkin menggumpal atau kusut gitu. Mungkin Andre juga pernah ngerasa kali ya, saat ada di satu titik tertentu kita tuh lagi misalnya marah banget atau lagi pusing banget, rasanya masalah yang kecil tuh rasanya jadi besar gitu, kayak kok buntu ya, kok rasanya kepalaku penuh aja gitu. Nah, di sanalah fungsinya kita bicara dengan seorang profesional. Mereka akan bantu menguraikan supaya dapat nih pemetaannya, akarnya apa gitu. Karena kan terkadang yang kita rasakan keluhannya, akarnya apa gitu. Dari akar kita, jadi ternyata aku tuh begini karena misalnya masa laluku atau masa kecilku. Kita jadi lebih paham sama diri kita sendiri. Setelah udah paham, baru kita tahu apa langkah berikutnya yang tepat gitu kan. Jadinya tahu akar, kita tahu lebih paham tentang diri kita juga tahu solusinya apa. Karena terkadang solusinya tuh nggak datang dari psikolog gitu ya. Bukannya kita datang ke psikolog berarti aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa punya solusi, bukan. Tapi psikolog tadi akan bantu memetakan masalah sehingga kita bisa tahu, kalau begini akarnya atau masalahnya, aku tahu nih nextnya harus apa gitu. Lalu selain pemetaan masalah, kita juga terkadang bisa dapat kejelasan atau klarifikasi gitu. Misalnya kita bingung, aku tuh wajar gak sih kalau dalam seminggu tuh cuman bisa tidur pulas sekali gitu pas weekend? Ya mungkin menurutku wajar aja, maksudnya menurut diri dia wajar. Tapi saat ke psikolog diceritakan masalahnya, perasaannya, situasinya, ternyata itu udah mengganggu tanpa kita sadari gitu. Jadi lebih clear, ternyata yang aku alamin nih sebuah masalah ya, wajar ya gitu. Itu maksudnya validasi juga ya gitu, lebih clear gitu. Dan terakhir adalah tentunya kita nggak pungkiri kadang kita butuh saran gitu, saran praktis. Oke, untuk aku mengendalikan emosiku, aku harus apa gitu. Mungkin buat setiap orang beda, tapi psikolog akan bantu kasih bimbingan berupa saran praktis ataupun latihan-latihan
mungkin dalam tanda kutip PR gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita atau secara spesifik ya kesehatan mental gitu. Ya benar banget sih. Yang tadi lu bilang Jo tentang poin tentang pemahaman diri itu menurut gue benar banget. Karena salah satu fungsi konseling ya yang terpenting adalah menurut gue ruang untuk introspeksi diri sih dan untuk ngaca basically. Kan lu ngobrol sama psikolog dan psikolog itu sama sekali gak ngejudge, dia nggak nilai lu gitu. Itu juga miskonsepsi besar tuh menurut gue sih. Banyak orang yang ngira dia ngebaca ya? Atau kayak oke, ini berantakan, berantakan gitu kan, atau rapi. Enggak gitu. Dia dengerin lu aja dan jadi gue lu nih. dia mendengarkan kita aja, ya kan. Nggak ngejudge, nggak menghakimi, nggak menilai, unless kita specifically request untuk tolong di-assess dong. Dan even if kita minta itu, yang dinilai itu bukan kitanya, tapi mungkin perilaku spesifik yang kita mau untuk di-assess. Gitu. Yeah. Jadi ruang aja untuk bicara dan berdialog, bahkan bukan sama psikolognya, lebih ke lu sama diri lu sendiri, kita sama diri kita sendiri gitu. Super menarik sih. Betul sih. Jadi kayak bisa fungsinya adalah cerminan gitu. Karena ya tadi terkadang kita nggak bisa ngelihat apakah aku ini ada kenapa-napa nggak gitu. Terkadang butuh perspektif lain untuk melihat itu gitu. Dan ya betul, nggak perlu khawatir langsung didiagnosis ya, dibaca ya, enggak gitu. Kalau memang requestnya adalah assessment, ya kita akan assess dengan tentunya tools tertentu ya, alat tes, wawancara gitu. Enggak yang kemudian datang langsung, nih orang pasti ini, enggak gitu. Jadi nggak perlu khawatir tentang judgment, karena tugas kita memang bukan untuk judgmental sama orang gitu. Bener banget sih. Psikologku ya dulu tuh benar-benar aku bicara selama sekian menit gitu, dan dia dengerin full attention, full focus gitu ya. Terus dia nanya gitu, setelah aku udah mentok atau udah nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu ya, dia nanya pertanyaan yang wah kena banget lah gitu. Terus aku bicara lagi, terus diulang ya proses itu beberapa kali, terus ketemu insight. Jadi selama itu ini yang terjadi. Ini jadi lebih paham tentang diri sendiri dengan lebih dalam lagi sih. Jadi bisa dapat pertanyaan yang reflektif juga ya. Itu betul sih. Setelah kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, jadi lebih jelas kan gimana cara bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Betul. Lebih everything is more effective ya lah gitu. So untuk mungkin orang-orang yang takut dinilai lemah atau semacamnya, jangan sih. Betul. Karena sometimes it's just a question of effectiveness. Lebih efektif yang mana? Sendiri atau bareng dengan psikolog? Menarik sih, betul. Kayak ya balik lagi, kita di sini bukan untuk ngejudge, jadi datang dan rasain dulu gitu, merasakan pengalaman, didengarkan gitu, dan berdiskusi tadi gitu. Seringkali kita baru dapet apa secara konkretnya itu saat kita udah selesai konseling gitu. Karena nggak bisa dijanjikan pasti dapat ABC obat, enggak, kita nggak kasih obat. Betul. Gitu. Jadinya semua diskusinya atau pembahasan permasalahannya benar-benar spesial untuk apa yang kamu sampaikan gitu. Itu sih. Kayak dansa, kayak kolaborasi gitu antara klien dan psikolognya. Betul. Kalau kita PMB, pembicara dan psikolognya. Betul. Jadi bukan searah gitu, dibantu, bukan kan? Betul, no. Tetap butuh pada akhirnya yang mengambil keputusan, yang menjalankan hidupnya adalah klien itu sendiri, gitu kan? Nggak bisa kita paksa untuk nggak boleh lakuin ini, nggak boleh lakuin itu. Kita bukan bu guru gitu kan, tapi kita akan memberi saran atau arahan, opsi, solusi. Tapi pada akhirnya karena klien yang menjalankan, klien yang akan memilih, sehingga betul harus ada kolaborasi itu. Gitu. Kalau misalnya kita kasih saran sebagus apapun, tapi dari klien yang datang belum mau menjalankan,
pasti belum ada perubahan juga kayak gitu. Itu sih butuh kolaborasi. 2 pertanyaan lagi Jo dariku. Yang pertama adalah soal privasi. Bagi kita yang khawatir nih, karena kita akan bicara tentang hal-hal yang mungkin bersifat privat ya, cukup sensitif mungkin. Mungkin juga kita dulu pernah punya pengalaman mungkin sharing sama teman, tapi dibocorin, entah kenapa dibocorin gitu, quote-unquote gitu ya, diceritain ke yang lain. Gimana kita sebenarnya nggak mau itu diceritakan, mungkin kita belum siap atau semacamnya. Nah, seperti apa sih jaminan privasi yang nanti akan ya seperti apa privasinya gitu? Oke. Ini juga banyak ditanyakan gitu, banyak menjadi kekhawatiran juga gitu. Tapi sebetulnya para psikolog itu punya kode etik profesi gitu. Dimana di sana diatur, ya banyak yang diatur, tapi salah satunya yang paling penting adalah confidentiality gitu, yaitu kerahasiaan data yang kita berikan, yaitu identitas maupun informasi yang disampaikan selama konseling. Itu wajib kita jaga. Gitu, nggak boleh kita sebarkan ke manapun gitu. Bahkan kalau misalnya kita mau ada konsultasi sama mentoring gitu ya, kita sebaiknya adalah nggak pakai identitas kayak gitu. Jadi ya sebenarnya, tapi itu kan nggak selalu perlu gitu kan. Pada intinya itu semua diatur. Kalau sampai kita melanggar itu, bisa dicabut izin praktek kita gitu. Kalau sampai ketahuan kita menyalahgunakan data ataupun informasi, dicabut sih gitu izin praktek kita, dan itu fatal banget sih kalau sampai confidentiality itu terlanggar gitu. Jadi kalau misalnya buat yang masih ragu karena takut ini beneran gak dijaga, itu boleh dipastikan juga kok di awal konseling gitu. Oke. Terus yang terakhir mungkin ya, bagi teman-teman di luar sana yang mendengar pembahasan kita dan tertarik untuk konseling, dari kamu kira-kira ada step by step yang nggak ada buat mereka? Oke, menarik. Step by stepnya ada sebetulnya supaya lebih efektif ya kalaupun mau konseling nantinya. Pertama-tama tuangkan dulu yang di dalam pikiran kita, masalah yang kita rasakan di sini maupun di sini gitu ya. Kita coba catat, buat catatan gitu. Itu pertama-tama akan bantu kita lebih jelas, oh ternyata banyak ya yang aku lagi hadapi saat ini. Kita udah tahu apa aja, lalu kita coba urutkan. Karena kan memang konseling selain waktunya ada batasan waktu, dan mungkin gak bisa cuma sekali, pasti kita pengennya selesain yang paling mengganggu dulu gitu. Jadi kita coba urutkan dari yang paling urgent, paling mendesak, paling mengganggu, kita urutkan supaya kita paham nanti saat datang konseling mana yang mau kita angkat duluan topik permasalahannya gitu. Lalu selain kita udah menuangkan itu, mencatat itu, kita juga bisa cari platform yang tepat gitu, karena itu tentang trust ya, tentang rasa percaya. Kita nyaman nggak untuk menggunakan platform konseling itu? Kita percaya nggak mereka tuh kredibel gak sih menghandle klien gitu? Nah itu kita juga pilih platform yang tepat supaya ada kenyamanan dan trust. Kemudian psikolognya sendiri gitu. Nanti kalau misalnya kita rasa bingung nih harus pilih psikolog yang kayak apa, ya selain kita sesuaikan dengan keahlian psikolognya, kita juga cocokin sama masalah kita gitu. Bukan berarti semua psikolog pasti bisa menangani semua hal, enggak. Ada keahliannya atau pengalamannya yang spesifik. Oh memang dia banyak keahlian di sana gitu. Jadi kita coba lihat yang sesuai keahliannya. Kalaupun mungkin nggak langsung sekali ketemu terus kok kayaknya saya kurang cocok sama cara bicaranya, misalnya saya kurang cocok sama cara menanggapinya, bukan berarti kemudian semua psikolog seperti itu gitu. Kita bisa kok cari yang cocok sampai kita nyaman dan bisa merasa terbantu gitu. Oke deh kalau gitu. Ada lagi mungkin yang mau kamu tambahkan tentang hal ini? Udah sih, tapi aku mungkin mau encourage aja buat yang masih ragu gitu ya. Coba dulu gitu, kayak beranikan diri. Aku tahu ini butuh banyak keberanian dan effort juga, waktu, usaha, biaya gitu ya. Tapi beranikan diri gitu. Karena saat kita udah berani menghadapi masalah kita,
dan dibantu pula gitu ya oleh pendampingan profesional, percayalah pasti ada perubahan gitu. Saat kita mau ada keberanian. Menarik. Thank you for the message, Jo. Kalau dari aku ada juga pesannya. Konseling di mana aja sih? Terserah gitu. Mau dibicarakan, mau di luar bicarakan. Tapi kalau aku boleh sharing ya, bicarakan tuh punya visi untuk membangun Indonesia yang sejahtera secara psikologis. Everything we do at bicarakan, kita tuh trying to build that, kita move towards that. Counseling, para psikolog yang kita rekrut juga bukan yang sembarangan gitu. Kita benar-benar ajak mereka ngobrol, kita sampaikan visi dan misi kita juga. Kita berusaha benar-benar untuk menciptakan ruang yang nyaman dan aman tersebut untuk bisa menjadi tempat untukmu berkembang. Tapi sekali lagi nggak perlu dibicarakan, karena ini bukan tentang bicarakan gitu. Ini tentang kamu, tentang kita dan hidup kita. Definitely setuju banget sama apa yang tadi Jo bilang. Ini bukan suatu yang mudah, suatu yang gitu kan. Maju mundur is fine, mikir panjang is fine. Cuma ingat aja bahwa ya salah satu tujuan konseling adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kan. Dan kalau emang sekarang kamu butuh, kenapa nggak dilakuin? Gitu. Dan kamu tahu lah kalau kamu butuh. Gitu. Aku sendiri udah ngerasain, bener-bener ngerasain gitu ya. Changed my life. Easily worth the investment 10 times over. Bahkan susah diukur sama angka gitu. So I think that's it dariku. Thank you banget Jo untuk waktunya. Thank you juga buat yang mendengarkan gitu ya. All the best, good luck buat kalian semua, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Thank you, bye bye.